Hai, kembali lagi bersama kami di podcast RBPR Cokro, Jalan Host Cokro Aminoto nomor 111 di Menteng, Jakarta Pusat. Kali ini kita akan ngerubutin Mas Seno, karena hostnya ada 3. Ngerusuhin Mas Seno. Mas Seno udah diimpor jauh-jauh dari Surabaya nih. Makasih banyak hadirannya. Dalam sidang ini, Iya. MK Cokro. Aduh, bukan mahkamah kalkulator kan ya? Terima kasih banyak. Mahkamah Kisro gitu. Mahkamah Kisro. Makasih ya, Sen. Iya, makasih banyak udah hadir. Karena kerusuhan waktu pasti sibuk banget. Iya, diculik ini sih sebenarnya. Ini maksa gitu, setengah maksa kalau Khusus RBPR tuh suka rela kita. Aduh, thank you. Bisa aja. Nggak ada ancaman. Nggak ada ancaman. Tekanan. Nggak ada ya? tanpa intimidasi. Intimidasi. Nggak perlu ditelepon ya. Gimana, Mas Seno senang banget. kasih. Meskipun kita dalam kondisi prihatin Ya. secara bangsa, Ya. terus tapi ya semua harus terus berjalan Yes. perjuangan kita. Yes. Mas Seno sendiri gimana kemarin di Dapil 3 belum terpilih ya? Aku belum. Belum Tapi terpilih. ya memang dari awal aku sudah memberikan satu statement sikap bahwa ya memang dalam Pilpres kemarin aku lebih banyak mewakafkan waktu, energi, sekaligus posisi fisik itu memang di urusan TPN, karena penugasan jubir itu bagi aku kemarin agak cukup penting, dan itu lebih penting daripada proses pemilu secara prosedural, karena ya itu kita lihat ada pelanggaran etika berat di MK yang akhirnya berentet pada berbagai macam dugaan kecurangan. Kalau aku nggak bersuara kemarin di Pilpres, maka yang akan jadi pertaruhan, stakes-nya itu terlalu tinggi. Apa pertaruhannya? Pemilu ke depan kita jadi bertanya-tanya, akan perlu ada pemilu lagi nggak gitu? Akan ada, bisa nggak orang-orang yang bukan siapa-siapa, nggak punya Kembali duit naik, banyak, iya. memilih dan seterusnya. Nah, kalau aku kemarin lebih fokus pada kampanyeku sendiri, otomatis kan aku harus banyak alokasi waktu di Surabaya. Nah, kemarin ya dari awal memang aku sengaja memilih ya udah di Jakarta aja untuk banyak ngomong tentang itu. Gitu. Jadi kemarin lebih fokus buat Mas Ganjar dulu ya. Ya, ya. Ya, betul, dia Tapi lumayan lah. mengorbankan Aku Waktu dan berterima tenaga. kasih pada 3.549 itu tanpa kampanye, Sen ya? masyarakat Surabaya tanpa kampanye. Tanpa kampanye Ya 3.000 beberapa ya? kali lah ada kampanye, tapi Tanpa spanduk juga. Tanpa spanduk. Tanpa spanduk. Aku coba bikin eksperimen politik gitu. Tanpa spanduk, tanpa money politik. Iya. Serangan Fajarnya kurang apa? Ya. Bukan kurang lagi, defisit Pak. Karena nggak ada serangan fajar. Inflasi katanya serangan Fajar ya. Inflasi. Nah itu Tapi itu penting ya, eksperimen politik. Ini Tanpa- menarik banget betul. nih. Jadi pure aku coba gimana kalau aku banyak bicara gagasan dan menghindari hal-hal yang sifatnya itu tadi konvensional. Orang setaunya di nyalek itu ya harus pasang banner, harus Betul, begini, harus betul. begitu. Itu aku tabrak semua kemarin, dan ada 3.549 Harusnya suara. masuk memilih. Kenapa? Harusnya kalau mau lolos Ya, Iya. 5.000 DPRD kan ya? sekian lah, 5.000 sekian. Kurang sedikit ya, kurang 1.500-an lagi. kurang sedikit ya, tanpa spanduk. Tapi ini menarik nih, Bisa juga. eksperimen politik. Berani, masih muda dong, berani mencoba melakukan sesuatu yang baru dan membuat itu menjadi sebuah eksperimen politik. Ya. Itu mudah-mudahan ke depannya lebih banyak lagi ya teman-teman yang melakukan itu. Harus kayak RBPR beginilah kan, kita nyoba nekat aja udah pokoknya gitu kita. Jalan aja dulu Iya. gitu. Kalau anak muda katanya masih banyak waktu kan. Masih punya kesempatan berkali-kali. Maksudnya yang udah tua-tua itu udah gak ada waktunya. Makanya langsung Kalau udah tua cenderung makanya cenderung serangan fajar ya, soalnya udah gak ada waktu. kemarin ada hal menarik, Sen. Lu posting soal foto waktu dia ngirim surat ke Mas Pram, 20.000 Iya. surat dibikin. Iya. 33.000. 33.000 Waktu ya? SMP ya, Waktu SMP. SMP. Waktu SMP. Kalau dia waktu SMP dengan kacamata putihnya itu dia dibandingin dengan sekarang. Itu gimana Sen sejarah itu, Sen? Ya itu waktu SMP ada undang-undang baru, terus tentang pemerintahan daerah, dan itu membagi secara kewenangan konkuren absolut tentang ini pokok kewenangan pengelolaan pendidikan menengah. Jadi SMP dikelola kabupaten kota, SMA dikelola provinsi, perguruan tinggi pusat. Itu berlaku efektif 2017. Itu persis pada waktu aku Mau SMA naik, kelas 1. iya. Itu aku SMP kelas 3 tuh posisi. Nah, aku mikir implikasinya apa itu kalau itu dilakukan undang-undang itu. Efeknya adalah sekolah gratis yang diterapkan Bu Risma itu terancam dihapus. Dan betul dihapus setelah itu terjadi karena dikelola provinsi. Iya. Provinsi nggak punya kebijakan yang sama kayak Bu Risma. Aku mikir gini, apa peduli setan lah ini siapa yang mau mengelola.
Tapi kan kebijakan yang sudah progresif, masa harus regress ke belakang, kan nggak masuk akal gitu. Nah, akhirnya kita bikin sebuah gerakan, nuliskan surat tulis tangan. Kalau pelajar demo kan ya lucu juga kita, anak kecil-kecil demo itu kan ya kurang sip lah. Aku mikir kita bikin yang agak intelektual, kita nulis surat tulis tangan dan kita kirim ke presiden. Tiap hari aku konsultasi keliling sekolah-sekolah. Itu ada 33.000 orang berarti yang nulis surat itu. Nulis surat itu. 30. Aku hitung manual. 33.000 itu dan kirim ke Jakarta. Ternyata yang nerima bukan presiden waktu itu tapi sekretaris kabinet. Nah, 8 tahun setelah itu hari ini aku ketemu lagi kemarin gitu sama Pak Pram. Tapi posisinya sekretaris sudah kabinet waktu itu siapa itu? Masih Pak Pram. Oh, masih Pak Pram. Iya. Dan posisinya hari ini ternyata sudah jadi kader PDI Perjuangan kan gitu. Jadi ya beda posisi lah waktu sama. Jadi dulu. kamu dari SMP udah tertarik untuk mengkonsolidasikan teman-teman massa, ya? Iya. Intinya sebenarnya mungkin lebih tertarik kepada kepentingan publik gitu ya Mas Seno kali ya. Concern bahwa ternyata kepentingan publik ini bisa digerakkan gitu ya, bisa diupayakan gitu ya untuk kepentingan yang baik gitu. Dan itu membatalkan pemikiranku bahwa Gen Z itu apolitis loh. Sebenarnya juga teman-teman Gen Z itu peduli pada hal-hal yang sifatnya politis. Dalam arti apa? Dalam arti benefitnya apa nih dia? Kalau kemudian dia mau mikir tentang politik, atau kerugiannya apa nih? Kalau dia nggak ikut terjun ke politik, itu kalau dia dikonekkan dari isu-isu yang relate sama kesehariannya, ada kemungkinan dia akan terlibat, involved dan jauh lebih peduli dan sukarela daripada generasi di atas Gen Z. Gitu. Dan itu terbukti 33.000 loh mau nulis surat. Ya kayak gitu. Nah, kalau dalam konteks kampanye Pilpres kemarin, aku seru ya. Itu anak SMP bener itu. SMP. Kok bisa punya pikiran begitu? Ya, itulah keren ya. Nah, balik ke konteks kampanye Pilpres kemarin, kampanye Pilpres dan Pileg ya kemarin. Mas Seno ngelihat gimana teman-teman selama kampanye di Jakarta? Pasti ketemunya teman-teman Gen Z dong. Pasti ketemunya teman-teman Gen Z. Ngelihat campur sih kalau kemarin. Ada juga yang dewasa juga banyak. Ngelihatnya seperti apa? Ketertarikan terhadap politiknya? Ya banyak pandangan bahwa di Pilpres kemarin itu ya ini konflik elit. Nggak banyak teman-teman muda yang merasa bahwa apa yang terjadi di Pilpres itu mempengaruhi hidupnya. Dan itu yang aku berusaha untuk sampaikan berulang kali kemarin di waktu kampanye. Aku kan nggak di Jakarta aja sebenarnya, ke Papua juga, ke Kalimantan, ke mana-mana lah, dan ke Batam, dan itu ketemu sama banyak anak-anak muda di situ, dan ya pandangannya ya mayoritas merasa bahwa ini konflik elit Pak, apa hubungannya dengan saya gitu. Pada saat selanjutnya nanti ada pemerintahan yang bergulir ya nggak ngefek ke hidup saya secara pribadi. Dan mayoritas nih teman-teman muda yang kemudian nggak pernah tahu bahwa what happened in 98, apa yang terjadi kalau kemudian kebebasan yang kita rasain kemarin itu nggak ada. Kan teman-teman ini lahir di era di mana senior 2000-an ke atas. Iya, sudah berdarah-darah semua ini. Senior 98 dan mereka lahir di era setelah itu yang merasa bahwa ya reformasi ini taken for granted aja gitu. Kebebasan ngomong, kebebasan bisa ngumpul itu bukan sesuatu yang harus diperjuangkan, tapi ya itu sebagaimana mestinya. Padahal kan nggak begitu. Sewaktu-waktu bisa terjadi perubahan kalau political will dari aktor pemimpinnya itu nggak sepakat atau nggak sefrekuensi dengan kepentingan demokrasi. Dan kita melihat di banyak negara-negara lain kan juga begitu. Pemimpin-pemimpin yang otoriter, totaliter kan dipilih melalui mekanisme demokratis juga sebenarnya, melalui pemilu segala macam. Nah, tapi Gen Z belum bisa membayangkan apa itu rezim otoriter, apa itu artinya diculik. Karena belum ngalamin. Yang ngalamin diculik itu di dalam pemikirannya Gen Z, diculik dibawa ke kafe bos. Itu kan itu kayak tadi Seno lagi diculik nih sebentar, diculik sebentar nih. Diculik nggak ngerti diculik itu horornya kayak apa, karena nggak ada di kamus mereka. Berarti mungkin dari situ kelihatan kalau cara kampanyenya kita kurang nyentuh ke mereka kali ya? Ya mungkin di satu sisi bukan kurang nyentuh, tetapi ya memang imajinasinya tidak
sampai ke sana. situ. Apa ada kesalahan juga Sen dari kita yang terlalu mengkultuskan seorang sosok lah gitu. Oh, iya. Alah. Rasanya Tanyanya ke beliau. Larinya ke sana. Ke sini aja udah. pertanyaan ke Seno juga. Tanyanya ke beliau yang menghiasi seluruh WA dengan snack video Tapi Gimana, Sen, iya, tapi Mas Eno ngelihat itu nggak Politik sih gitu? pengkultusan kayak Iya, gitu ketika seseorang itu kemudian dianggap begitu oke, baik, berprestasi dan segala macam, kemudian cenderung teman-teman yang muda-muda ini ngerasa, ayo udah dia kan baik-baik aja. Kalaupun dia terjadi dia terpilih lagi, gitu ya nggak masalah dong harusnya gitu. Iya, ada kilaf itu mungkin ya dari kita yang melakukan bahasa Pak itu. Hasto ya. Ada kilafnya. Iya, gitu. generasi sebelumnya sih ini ya. Itu ya Gensi juga ya taunya itu gitu. Kalau aku 2019 aku SMA, aku udah ikut serta loh di urusan Pilpres meskipun di Skup Surabaya. Ikutnya gimana? Aku datang itu ke Tugu Pahlawan. Yang bikin acara siapa? Yang bikin acara juga teman-teman jaringan RBPR juga waktu itu di Surabaya. Di Surabaya dan hadir calon presiden yang waktu itu mempromosikan tentang revolusi mental. Ya. Tentang hilirisasi datang dan aku ikut datang 2019. Iya, nggak hanya datang, aku ikut orasi di situ karena aku waktu itu jadi ketua aliansi pelajar Surabaya Ya. dan aku merasa ya inilah sosok yang tepat. Aku percaya pada gagasan dia tentang politik gagasan untuk Ya. memenangkan pemilu. Nawacitanya. Nawacita. Tapi kan ternyata itu politik gagasan berhenti di gagasan. Ya kan aku nggak tahu kalau kena. Berarti prank. dia nggak salah dong. Kan Ya. politik gagasan, Mas. Cukup sampai gagasan aja, nggak usah Maksudnya dibejawantakan. salahnya kita harusnya mengawal gagasan, Oh. bukan mengawal orangnya. Nah, itu. Dia pemilu kemarin jadi politik 3 sos. Apa tuh? Kan gitu, politik 3 sos. 3 sos. Medsos, pansos, dan bansos. Wah, bisa tuh dipakai tuh. Aduh. Apa? 3 sos ya? Dapat bahan. 3 dapat sos. bahan. Oke. Sudah direkam. Oh iya. Iya, sedih banget ya Mas Eno ngelihat kondisi seperti itu. Iya. Dan kekhawatiran kalau generasi, aku mewakili generasi X nih. Oke. Abang-abang ini mungkin mewakili generasi Gen Z. milenial. Gen Z. Jadi kita lengkap nih 3 generasi berurut nih ya gitu. Sebenarnya yang sebelah gue juga generasi X tapi dia nggak mau ngaku jadi gue bilang. Jadi kita mewakili 3 generasi yang sebenarnya tidak mengalami langsung represivitas masa Orde Baru karena waktu aku 98 itu kan aku baru masuk kuliah. Gitu. Justru jadi belum lah. Yang sudah mengalami itu kan yang sedang kuliah atau sesudahnya gitu ya. Nah, jadi di masa kita sekarang ini kan kebebasan itu yang menjadi sesuatu yang seperti tadi Mas Eno bilang ya, memang it biasa just aja it just kayaknya happen like gitu. that gitu ya. Nah, tetapi ada kecenderungan juga aku melihat ini bahwa ya saat ini ketika politik ini, demokrasi ini, ketika abang-abang kita, kakak-kakak kita udah yang ini darurat gitu ya, darurat demokrasi. Ya sebagian besar dari teman-teman kita tuh yang ngerasa apa sih daruratnya? Gue masih bisa ke kafe, gue masih bisa nongkrong, kerja dimanapun, masih bisa nyari duit, jadi everything is okay. Ya, betul. Nah, Betul. nah Mas Eno sendiri sebagai Gen Z melihat ada cara nggak untuk merubah pandangan teman-teman terhadap hal itu? Awal tuh yang dibilang darurat menurut Seno tuh gimana pandangan? Iya, ini udah darurat belum sih? Jangan-jangan belum lagi. Ini darurat belum sih? Jangan-jangan bisa-bisa aja gitu. Iya darurat, kalau nggak darurat ngapain aku Sampai kuliah turun. aku tinggalin. Iya, Selama iya. 1 semester aku ke Jakarta, aku keliling untuk bicara tentang itu. Kalau aku tidak merasa ada Darurat. sense of danger itu. Oke. Dan sense of danger itu kan bukan hanya aku yang merasakan, banyak dari para guru besar, akademisi, ya. banyak dari kawan-kawan media yang juga menumbuhkan concern yang sama. Bahkan di KPU aja, ketua KPU-nya kena pelanggaran etika 5 kali. Ya ini kan satu hal yang problem. Aku baca-baca lagi sampai buku-buku karangannya Romo Magnis, Van Magnis Suseno, judulnya Etika Politik. Aku belajar lagi apa itu basis legitimasi, basis legalitas yang mendasari orang boleh percaya pada satu negara. Nah, legitimasi dan legalitas ini harus berdasar pada satu muara etika. Etika itu apa? Alasan-alasan dasar kenapa kok orang harus mengakui negara ini. Nah, alasan dasarnya apa? Nah, ini yang boleh dan tidak boleh. Nah, semua yang tidak boleh kan dipromosikan di Pilpres kemarin. Kalau bicara tentang politik, semua yang tidak boleh loh, bukan semua yang boleh. Dan itu terjadi di prosesnya, bukan hanya pada tabulasi suara
pada hari penghitungannya. Kalau kita sibuk diskusi tentang tabulasi suara nggak ketemu bos. Iya. Maka yang dibicarakan proses. Kenapa? Kalau bicara kecurangan penggelembungan suara lah, pencurian suara, geser-geseran suara, Sirekap. Sirekap itu mungkin ya. Tapi di pemilu sebelumnya pernah terjadi tuh. Iya, Penggelembungan pernah terjadi, Iya. pencurian pernah. Iya. Tapi itu kan hari H tabulasi. Padahal kalau bicara tentang mengarahkan opini atau membentuk prakondisinya, ya pada saat proses itu, dan itu satu rangkaian nggak terpisah. Ketua KPU kena pelanggaran etika 5 kali. Cuma karena teguran lagi. Teguran lagi nggak ada ininya. Ketua MK kena 2 kali, kan begitu. Terus dan kaitannya dengan proses yang instan. Lalu bagaimana kita sekarang kalau di ruang-ruang kampus, di sekolah, guru-guru harus ngajar tentang belajar yang rajin, nanti proses tidak akan mengkhianati hasil. Apa gunanya itu semua itu kata-kata indah itu? Kan jadi nggak berarti semuanya 5 tahun ke depan. Itu yang aku rasa di depan kelas terpampang foto hasil dari kontroversi pelanggaran etika tentang proses instan itu. Yang Kan jadi hasil tidak akan mengkhianati proses, koma kecuali kamu punya bapak atau ordal. Nah, ada tambahan ya Mas Eno, nanti guru-guru ngajarnya itu. Makanya itu kan alarmnya di situ kemarin. Itu yang aku pikirin. Aku belajar lagi semua tentang itu. Dan aduh ini berbahaya juga kalau kita seperti ini. Aku kembali ke ruang kuliah, aku belajar lagi ilmu politik di kelas dan belajar berbagai macam teori, perbandingan teori politik. Ini kok nggak nyambung semua ya sama yang terjadi kemarin di realita lapangan. Jadi agak ya kalau dibilang skeptis bukan skeptis, tapi nggak bisa nih kalau kemudian teman-teman yang lain juga akhirnya diem-diem aja nggak bisa. Oke, kalau memang udah ibaratnya darurat dan bahaya, Sen, gimana cara bikin terutama generasi muda ya aware, peduli gitu untuk masuk ke depan? Apa mau ada dari Seno sendiri dan teman-teman mau ada pergerakan apa sih yang real gitu? Satu, pembangunan kesadaran itu penting. Hari ini kan kita lihat misalnya sidang MK hari ini ramainya di publik kalah rame loh dengan 2019. Waktu itu rame sekali kalau mau fair. Hari ini mungkin akan agak rame lagi karena ada menteri yang dipanggil. Tetapi atensi publik tidak tersetinggi 2019. Betul. Artinya ada kesadaran publik yang agak tidak tergugah tentang proses evaluasi mekanisme sistem pemilu kemarin. Padahal itu penting. Kenapa 2024 ini masih ada pilkada? Kalau ini cara kemarin diperlakukan lagi, direplikasi di pilkada, ngapain ada pilkada? Penunjukan langsung aja dari kira-kira pemegang kuasa kehendaknya sama siapa. Iya, betul. Penunjukan langsung aja. Betul. 5 tahun lagi kita akan ada pilpres. Kalau teman-teman muda masih merasa pemilu ini penting sebagai sarana untuk merayakan kedaulatan rakyat, artinya ya harus resah dulu. Dan ini kaitannya bukan dengan orang lain, ini kaitannya sama dirinya sendiri. Dan ini nggak terlepas dari mendukung siapa kemarin ya. Tapi ini bahkan untuk teman-teman yang kemarin memutuskan memilih 02 misalnya, ini juga berkaitan dengan masa depan kawan-kawan. Mereka yang teman-teman yang punya kehendak menjadi politisi atau punya kehendak jadi kepala daerah, jadi anggota legislatif. Kalau nggak kritis terhadap proses kemarin, kalau Anda bukan anak siapa-siapa, jangan harap Pak. Kalau Anda nggak punya uang banyak, jangan harap. Loh, maka ini masalah semua Pak. Akhirnya message yang disampaikan dari hasil kemarin ya itu ya. Itu. Kalau nggak punya uang, kalau bukan anak siapa-siapa, lupakan Anda mau terjun di terjadi untuk semua, bukan hanya untuk pemilih 03 atau 01. Itu terjadi juga untuk anak-anak muda yang memutuskan memilih 02. Kalau ada yang dari teman-teman di sana yang merasa ingin menjadi politisi di masa depan, hati-hatilah kalau mendukung sistem politik atau sistem pemilu yang seperti kemarin. Ya pemilu akan menjadi tidak menarik kalau begini caranya. Ketahuan semua hasilnya siapa sebelum coblosan. Dibuat menarik karena ada dramanya aja ya. Drama plot twist. Tapi tolong dijelasin deh ke teman-teman yang anak muda. Sejauh mana sih pengaruh politik dalam kehidupan kita semua nih? Semua hal yang kita rasain sebagai anak muda itu berkaitan secara langsung atau tidak langsung sama politik. Itu aku belajar itu, learn it the hard way. Pada saat aku harus mengirimkan surat itu ke presiden dulu, aku merasakan ternyata urusan sekolah aja itu ada kaitannya sama proses politik. Kenapa? Undang-undangnya, peraturannya, regulasinya itu dilegislasikan di DPR. DPR itu isinya parpol semua, nggak ada itu di DPR itu perorangan, orang-orang suci yang kemudian nggak ada itu kepentingan politik semua. Artinya nggak ada orang-orang yang tulus murni sepenuhnya untuk
Untuk nggak mungkin, pasti ada kepentingan politik di sana. Secepat mungkin itu diakui semakin baik, karena ya itu realitanya. Maka kalau teman-teman muda memutuskan untuk buta politik, setiap kebijakan yang akan dia rasakan, dia selalu akan menjadi objek, bukan jadi subjek. Dia nggak mempengaruhi. Kita ke kampus, berangkat jam sekian, pulang jam sekian. Kenapa kok harus belajar SKS sekian? Kenapa harus mengambil skripsi? Kenapa harus kampus merdeka dan bukan kampus tidak merdeka? Kenapa harus kemudian pakai seragam ke sekolah dan nggak bebas? Itu semua keputusan politik. Nah kalau kita pengen jadi objek terus, ya monggo, nggak usah peduli terhadap politik. Tapi kan tetangga kita, teman kita juga membutuhkan itu. Saudara kita. Kalau kita peduli sama mereka, mau nggak mau harus peduli sama urusan politik dong. Bukan ini ngurusin kepentingan orang banyak, bukan hanya kita. Kalau Mas Didi di legislatif udah pasti semua dari SD nggak pakai seragam. Kenapa jadi larinya ke gue? Beda urusan. Biar beragam gitu kan Mas Didi maksudnya. Ini ada fakultas konten. Oh, fakultas konten. Nah, bener. ini gue pengen nanya ya, Oke. yang masalah tadi kan bilang kalau misalkan yang MK ini kayaknya kurang begitu dapat atensi. Oke. Ada kemungkinan nggak ini disetting supaya nggak terlalu rame? Oke. Yang di mana itu? Yang di proses MK yang sekarang Iya, ini lagi berjalan. Bisa jadi, makanya kan ada banyak berita-berita lain ya yang hari ini juga menyita perhatian publik. Aku nggak tahu apakah itu memang sengaja disetting sebagai satu grand design atau tidak. Iya, iya. Banyak kan hari ini orang lebih ramai bahas itu daripada bahas MK menurutku. Tetapi ya apa yang kemudian kita lihat di pemilu kemarin, bukan tidak mungkin terjadi juga sebuah grand design untuk membuat publik merasa ya sudahlah kalau dibuat terbuai ya dengan proses yang gitu. Kan sudah prosedural, kan udahlah ngapain gitu. kalian berisik. Betul gitu. sekali, ya. Bully-buliannya luar biasa untuk mengarahkan bahwa kita yang bersuara ini seakan-akan kita antagonisnya. Iya. Itu kan terjadi. Padahal kalau nggak ada yang bersuara, terus gimana? Semua kebijakan harus diiyakan. PPN naik 12% kita nggak boleh kritis. Pajak naik. Nanti pajak naik nggak boleh kritis. Terus apalagi bicara tentang program yang makan ratusan T itu tanpa pengawasan yang ketat kita nggak boleh ngomong. Ya gimana dong? Padahal kalau bicara demokrasi di negara-negara yang dewasa demokrasinya berada menjadi mengkritik pemerintah maupun di dalam pemerintah itu sama-sama mulianya. Iya. Nggak ada salahnya. Nah kenapa kita kok sekarang malah anti? Seakan-akan ditempatkan di posisi yang semacam itu? Aku rasa yaitu tidak terlepas dari grand design pengondisian di media yang membuatnya seperti itu. Ini saya masuk Last one nih. Terakhir. Iya, sebagai ini kader nih. Kader PDIP. Nah, itu sama tuh pertanyaannya. Ya. Iya, sebagai kader PDIP nih. Kita sudah ini jadi petugas partai sekarang. Oh iya kader ya. Iya benar. Oke, terus banyak mewakili pemikiran pribadi tadi. Ini gini. Sejak hari pertama pencoblosan dan kita sudah membaca quick count, sudah apa? Kita memutuskan untuk melakukan perlawanan secara terukur berbasis hukum. Di perlawanan secara terukur itu gimana? Harus ada kepastian hukumnya. Maka kita ambil langkah satu, perlawanan di hukum melalui jalur MK. Itu yang sedang dilalui sekarang. Sudah dilalui kan? Kita melaporkan, sudah saksi sudah ini. Bahkan aku baca tadi Bu Ketua Umum menyampaikan bahwa siap untuk hadir Bu Mega. Kalau memang MK memerlukan kehadiran Bu Mega. Sekelas Bu Mega saja menyampaikan siap hadir, maka seluruh menteri-menteri PDI Perjuangan yang lain yang diperlukan untuk hadir di sidang MK pasti akan hadir. Bu Risma kan yang disebut di mahkamah itu akan hadir untuk menyampaikan. Itu seharusnya presiden juga hadir dong. Presiden kelima hadir. Presiden kelima maksudnya ada visi menteri katanya. Yang ada adalah visi presiden. Berarti itu secara nggak langsung arahannya? Maka ya presiden hadir presiden. Sebaiknya. 4 menteri ya, 2 menteri 2 menko. Maka yang harusnya memberikan direction ya harusnya presiden. Tapi itu nantilah kita hormati kebutuhan itu di MK ya. Sekarang kan menuju hak angket itu banyak kesimpang siuran nih. Politik perlawanan terukur kedua adalah perlawanan terukur secara politik. Tadi secara hukum. Perlawanan terukur secara politik tentunya bicara di DPR kalau ngomong tentang politik. Nah, mekanisme yang dibutuhkan adalah mekanisme evaluasi atas pemilu kemarin.
Apa contoh-contoh mekanisme evaluasi? Banyak. Salah satunya adalah angket. Tetapi kan kita sudah menempati janji, yang hukum sudah kita laksanakan. Satu persatu kita menunggu momentum, akan kita luncurkan perlawanan-perlawanan itu secara bertahap. Tapi nggak ada masalah, sebenarnya begini. Angket itu urgensinya kan untuk memastikan bahwa proses kemarin tidak ada kecurangan. Iya. Dengan asumsi bahwa MK itu menghitung hasil, bukan proses. Tapi di MK kan juga menghitung proses. Ternyata MK kita apresiasi tidak hanya bicara tentang rekapitulasinya, tapi bicara proses. Prosesnya Nah kan juga. sama aja sebenarnya. Dan bisa memanggil menteri juga. Tujuan angket apa sih? Untuk manggil menteri juga kan, untuk manggil pihak-pihak terkait. Nah MK sudah melakukan itu. Jadi aku rasa ini jadi satu hal yang sebenarnya sudah dilakukan juga di proses hukum, perlawanan hukum itu. Hanya di MK nanti, di DPR nanti kita melihatlah bagaimana dinamika. Karena hari ini juga ada tantangan juga bagi PDI Perjuangan saat Undang-Undang MD3 misalnya mau diotak atik. Jadi ada banyak obstacle juga kalau kita ngegas di situ, ada hambatan di instrumen Di hal lain. kayak begitu. Terus kalau yang apa? Yang katanya PDIP pengen melaporkan KPU ke PT UN itu juga salah satu bagian. Salah satu bagian. Kemarin sudah disampaikan Udah ya hari ini bahwa ya PDI Perjuangan sudah hari ini sudah keluar beritanya. memberikan satu langkah lagi, yaitu melangkah ke PT UN. Jadi yang digugat itu adalah proses pemilunya yang dari awal sejak pencalonan. Karena itu dianggap menyalahi prosedur. Gimana caranya? Ini belum jadi satu peraturan norma kok. Ini sudah dilaksanakan oleh KPU. Betul. Kan ada satu yang salah dari dalam hal pelaksanaan tata negara. Itu yang kita bawa ke PT UN sebagai partai, bukan paslon, bukan Ganjar Mahfud, tapi PDI Perjuangan, badan instansi yang mengajukan. Lah wong yang pas kayak begitu ya kan katanya KPU bilang katanya dia dapat surat dari presiden. Nah itu bener atau tidak? Agak panas ya. Kalau udah ngomong-ngomong presiden tuh kursi jadi agak panas gitu loh. Saya dulu mengirimkan surat ke presiden, jumlahnya 33.130 surat. Tidak ada satupun yang dibalas. Jadi mungkin sekarang membalasnya ke KPU. Jadi untuk hak angket ini tidak benar kalau PDIP masuk angin. Nggak ada. Tetap dijalankan. Tetap jadi banteng ya. Iya. Banteng tetap banteng. Nggak perlu dikerokan dulu. Asik. Anjay. Oke deh, kita rasa sudah cukup. Nanti Iya. jangan Sebenarnya masih bosan-bosan banyak sih pertanyaannya. Mas Didi tuh tadi udah nulis panjang banget tuh di kantong belakang tuh. Pertanyaannya sebenarnya Banyak sebenarnya gue pengen nanya. Cuman berhubung Gen Z udah mau bukber nih. Oh, iya. Jadi kita udah harus sudahi. Kita bukan yang terakhir menculik Seno kan. Iya. Udah siap yang berikutnya. Masih ada penculikan-penculikan Seno. Aduh jangan ngomongin penculikan deh. Aku masih merasakan masa meskipun di ujung masih merasakan kata itu. Nanti Deg-degan. kita mau nyulik Seno lagi di RBPR. Iya, Podcast oke. RBPR Selanjutnya. Oke. Podcast Oh, selanjutnya oke. Mas Seno. Thank Seno, you banget. Thank you banget ya waktunya Sen. Thank you very much. Iya. Thank you banget. Semoga teman-teman Jangan bosan ya Sen ya. Iya, semoga jangan- teman-teman jangan Gen Z bosen lah. semuanya Kita pesen buat iya, teman-teman semoga RBPR, teman-teman Gen Z semuanya dengerin. Teman-teman RBPR. Monggo, Mas Seno. Rumah Besar Pelayan Rakyat itu kan satu nama yang sifatnya kolektif, jadi tidak bicara figur, dan itulah yang kita pelajari dari evaluasi pengkultusan individu yang dulu pernah terjadi, yang banyak orang yang pro demokrasi merasa khilaf hari ini. Maka nama Pelayan Rakyat itu menjadi satu milik bersama, dan hari ini terus eksis untuk berjuang untuk gagasan-gagasan progresif, tidak hanya dari 2024 tapi sebenarnya sudah eksis sejak lama sekali setahu saya, dari 2014, 2019 sudah banyak mengadvokasi banyak hal. Dan saya rasa meskipun sosok yang kita perjuangkan hari ini kalah, itu kalaupun kalah karena kita belum mendengar hasil putusan MK, kalaupun nanti apa yang kita harapkan tidak sesuai harapan, aku merasa bahwa saat situasi itu terjadi, maka semakin relevanlah kehadiran RBPR ini, karena tidak menjadi milik Ganjar Mahfud saja, tapi menjadi milik semua yang kritis terhadap jalannya demokrasi kita. Mantap. Cakep. Terima kasih Sen ya. Thank you Mas Seno. Thank you. Buat teman-teman podcast semuanya, terima Dadah. kasih Mas Ilo, Mas Didi, dan Ya. Nadine. Thank you. Dah.